Annyeonghaseyo Bangkawa, bertemu lagi dengan Dita Sam dan kali ini aku mau bercerita tentang kisah legendaris dari pendiri awal Korea. Kisah ini berdasarkan dari kitab terkenal pada masa tiga kerajaan kuno Korea, yakni kitab Samguk-yusa, karya Pertapa Ilyon pada tahun 1285. Kisah ini berjudul Dangun Wanggom. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, Huanung, anak dari Kaisar Langit, sedang berada di atas langit bersama dengan para dewa. Ada dewa angin, dewa hujan, dewa awan, dan beberapa dewa lainnya di atas gunung Tebek. Para dewa dan Kaisar Langit, mereka sedang merencanakan untuk membangun sebuah kota dewa yang nanti diberi nama Sinsi, di mana di dalam kota tersebut akan dipimpin dan dibangun oleh Huanung. Di sana, Huanung akan membantu para umat manusia untuk hidup dengan jauh lebih layak lagi, serta memperhatikan 360 hal mendasar mengenai kehidupan, pertanian khususnya biji-bijian, dan hukum. Maka terpilihlah area Gunung Tebek yang sekarang kita kenal dengan area Gunung Bekdusan. Tak butuh waktu lama, berkat kebijaksanaan Huanung, semua masyarakat bahkan para hewan hidup jauh lebih baik dan bahagia setiap hari. Kebijaksanaannya juga kesaktiannya menyebar ke seluruh jagat raya. Para burung sibuk berkicau menyuarakan berita tentang keajaiban Huanung. Sampai suatu hari seekor beruang mendengar kabar tersebut. Ia ingin memastikan apakah berita tersebut benar adanya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah memastikan tentang keajaiban Huanung yang nyata, dengan terkesima dan penuh semangat beruang ini menemui temannya si harimau. Ia menceritakan bagaimana manusia dan para makhluk lainnya hidup dengan sangat nyaman dan bahagia. Hingga timbul niat mereka untuk berubah menjadi manusia. Timbul niat mereka untuk memohon keajaiban kepada Huanung agar mau merubah mereka menjadi sosok manusia. Pergilah si beruang dan harimau menemui Huanung. Mereka menyatakan niatnya dan memohon kesediaan Huanung untuk mengabulkannya. Huanung bersedia mengabulkan permintaan mereka, namun dengan syarat bahwa mereka tidak boleh memakan makanan lain selain bawang putih dan mugor, serta harus berada di dalam gua, tidak boleh kemanapun, bahkan tidak boleh terkena matahari sedikit pun selama 200 hari. Kedua sahabat itu mengikuti petunjuk Huanung dengan baik. Hingga sampai pada hari ke-21, si harimau mulai merasa tidak betah. Ia mulai tidak nyaman dan tidak kuat dengan aturan yang diberikan Huanung kepada mereka. Akhirnya si harimau memutuskan untuk keluar gua, walaupun sudah dilarang oleh sahabatnya si beruang. Si beruang kini tinggal di dalam gua sendirian. Dia memakan semua bawang putih juga megat saat dia lapar. Dengan kesabaran, dia tinggal di dalam gua sepanjang waktu. Tepat pada hari ke-200, muncullah seorang wanita cantik dari mulut gua. Si harimau yang melihat ada seorang wanita cantik di depan gua sontak kaget. Wanita cantik itu menghampiri si harimau dan menyapanya. Si harimau kaget terbingung-bingung. Wanita itu mengingatkan bahwa dirinya adalah sahabat si harimau. Wanita itu adalah beruang temannya yang ia tinggalkan di dalam gua beberapa ratus hari yang lalu. Harimau itu terkejut dan ikut bahagia karena sahabatnya telah berhasil. Sekaligus sedikit malu karena dirinya yang gagal. Setelah berubah menjadi seorang wanita yang cantik, ia mulai menjalani kehidupan selayaknya manusia dengan bimbingan dari Huanung. Hari demi hari dilewatinya dengan tenang, sunyi, namun jauh di dalam hatinya, wanita ini merasa sangat kesepian. Untuk mengusir kesepiannya, ia mencoba untuk menari, bernyanyi, dan melakukan berbagai hal. Tanpa sadar, Huanung melihat hal ini dari kejauhan. Mendengar kabar bahwa pohon cendana sakti di atas gunung dapat mengabulkan permintaan,
Wanita itu pun pergi berdoa di sana agar dikaruniai seorang anak, sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Wanung yang mendengar doa wanita tersebut, ia merasa tersentuh dengan doanya. Kemudian keesokan harinya, ada seorang pria tampan menghampiri wanita cantik tersebut dan memperkenalkan dirinya. Hampir setiap hari pria tampan tersebut datang untuk menemani wanita itu. Hingga lambat laun mereka saling jatuh cinta. Setelah mereka saling jatuh cinta, pria itu pun memberitahukan bahwa dirinya adalah Wanung. Wanita tersebut kaget, tetapi juga bahagia karena ternyata pria yang tampan itu bukanlah pria asing baginya. Wanung mengajak wanita tersebut untuk menikah. Mereka menikah dengan penuh cinta dan sukacita. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Tangun Wanggom. Tangun Wanggom inilah yang di kemudian hari mendirikan dan memimpin dinasti Gojoseon. Dinasti Gojoseon adalah dinasti pertama di masa Korea kuno. Dinasti ini jauh lebih tua dibandingkan dengan dinasti Silla atau pada masa 3 kerajaan Korea. Kalau kalian suka video ini, like dan komen. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Juga subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. 잘 들어주셔서 감사합니다.